Mengingat Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, sehingga untuk mengamankan kekayaan sumber daya alam dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai kemungkinan ancaman luar, TNI Angkatan Laut Indonesia kembali diperkuat 2 unit kapal perang baru jenis OVV 90 meter buatan dalam negeri. Mengutip dari sumber media informasi terkait, pada 20 September 2024, setelah TNI Angkatan Laut meluncurkan kapal perang baru OVV 90 meter KRI Raja Haji Fisabilillah 391 pada 18 September 2024 kemarin. Dikabarkan pula jika TNI Angkatan Laut kembali meluncurkan 1 unit kapal perang dengan jenis yang sama pada 20 September 2024 di Industri Galangan Perkapalan Nasional PT Daya Radar Utama. Peluncuran 2 unit kapal perang jenis OVV 90 meter pesanan Kementerian Pertahanan Indonesia ini dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan satuan kapal eskorta TNI Angkatan Laut dalam menjalankan misi operasi laut. Selain itu, kedua unit kapal perang OVV 90 meter yang diluncurkan ini dapat dikategorikan sebagai kapal multifungsi. Sebab kapal ini mampu berfungsi sebagai kapal patroli laut di beberapa jalur alki laut Indonesia dan sekaligus mampu menjalankan misi sebagai kapal kombatan dengan dibekali sistem persenjataan anti udara, anti kapal permukaan, dan bawah laut. Sementara di sisi lain, adapun kedua unit kapal perang OVV tersebut, yaitu KRI Raja Haji Fisabilillah 391 dan KRI Lukas Rumkorem 392 yang dipersiapkan untuk mampu berperan penting sebagai kapal kombatan maupun kapal patroli yang memiliki kecepatan tinggi untuk dapat bermanuver di berbagai medan. Dengan konstruksi kapal yang menggunakan monohull, dirancang untuk mendapatkan performa yang baik dengan kecepatan tinggi pada 28 knots maupun pada kecepatan jelajah sekitar 20 knots. Sementara di sisi lain, saat peluncuran kapal perang baru OVV 90 meter di PT DRU, Kasal TNI Angkatan Laut sempat menyampaikan bahwa pembangunan kapal OVV tersebut merupakan langkah strategis TNI Angkatan Laut dalam meningkatkan kapabilitas operasionalnya guna menghadapi dinamika ancaman maritim yang semakin kompleks, ujar Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali saat menghadiri peluncuran KRI Lukas Rumkorem 392. Selain itu, Kasal TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa program modernisasi alutsista ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya getar di kawasan, dan berproyeksi global, di mana pembangunan kedua unit kapal OVV 90 tersebut merupakan wujud kontribusi TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Sementara menurut Direktur PT DRU John Wijanarko dalam sambutannya telah menyatakan bahwa PT DRU merupakan galangan kapal perang yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Pertahanan untuk membangun kapal OVV 90 meter, di mana kapal jenis OVV yang dibangun PT DRU akan dilengkapi dengan persenjataan peperangan anti serangan udara, permukaan laut, dan bawah air, sehingga kapal OVV yang memiliki fungsi sebagai kapal patrolling force dapat dioperasikan menjadi kapal striking force untuk menambah kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut, ujar Direktur PT DRU. Selain itu, Direktur PT Daya Radar Utama mengatakan bahwa dengan kemampuan yang meliputi anti serangan udara, permukaan laut, dan bawah air, kapal OVV yang dibangun tersebut telah memenuhi syarat sebagai kapal jenis light frigate. Sementara di sisi lain, dalam peluncuran 2 unit kapal perang baru OVV 90 meter TNI Angkatan Laut tersebut, terlihat masih belum dilengkapi berbagai teknologi dan sistem persenjataan canggih, di mana terlihat saat peluncuran kapal kombatan tersebut belum dipasangi sistem persenjataan. Pada umumnya, setelah tahapan peluncuran, kapal perang akan melakukan rangkaian tahap sea trial dan pemasangan beragam perangkat elektronik kapal, termasuk sistem radar yang juga belum terpasang dan sistem persenjataan rudal anti kapal.
Namun walaupun belum dibekali sistem persenjataan, tetapi sebelumnya PT DRU telah merilis video desain OVV 90 meter. Dari rilis desain atau tampilan yang diperlihatkan tersebut, kapal perang jenis OVV 90 meter terlihat sudah dilengkapi dengan helipad dan hanggar helikopter sebagai bagian dari komponen alutsista kapal perang OVV. Selain itu, dari rekaman pada gambar, kapal perang OVV 90 meter buatan PT DRU untuk TNI Angkatan Laut dilengkapi sistem persenjataan kanon reaksi cepat Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35 mm yang disematkan di atas hanggar kapal sebagai bagian dari senjata anti serangan udara. Kemudian di bagian dek tengah terdapat 2x4 peluncur rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 yang tentu saja bisa menyesuaikan dengan rudal pilihan TNI Angkatan Laut ke depannya. Sebab selain rudal Exocet MM40 Blok 3, kapal OVV TNI Angkatan Laut juga bisa dibekali rudal anti kapal Atmaka buatan Turkiye dan rudal C702 buatan Cina. Namun selain senjata Rheinmetall Millennium, kapal ini juga dibekali meriam, yaitu di bagian hulu kapal juga nampak sistem persenjataan meriam otomelara 76 mm Super Rapid Gun. Di sisi lain, jika kita melihat dari spesifikasi, kapal OVV dan OVV 90 meter buatan industri galangan perkapalan PT Daya Radar Utama didesain dengan panjang 90 meter, lebar sekitar 13,5 meter, dan ditenagai 4 unit mesin diesel, sehingga kapal OVV 90 ini mampu melesat dengan kecepatan maksimum 28 knots dengan diawaki 94 personel. Sementara mengutip dari siaran pers Kementerian Pertahanan RI saat acara Indo Defense 2024, disebutkan pula bahwa rudal Atmaka akan menjadi arsenal pada kapal jenis OVV dan termasuk OVV 90 meter. Sementara jika kita mengacu pada pernyataan Havelsan yang juga vendor pertahanan Turki, maka ada kecocokan di mana Havelsan akan memasok CMS atau Combat Management System Advance pada 2 unit kapal OVV 90 meter pesanan TNI Angkatan Laut. Sementara di sisi lain, mengutip dari sumber media informasi terkait pada 20 September 2024, jika selain 2 unit kapal perang baru OVV 90 meter buatan dalam negeri yang akan memperkuat armada kapal perang TNI Angkatan Laut, dikabarkan pula jika TNI Angkatan Udara kini telah memesan 4 unit helikopter Airbus H145 sebagai bagian dari program modernisasi kegiatan pelatihan. Adapun pemesanan tersebut diumumkan pada acara Bali International Air Show 2024 yang dibuka pada 18 September 2024 di Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar. Pemesanan 4 unit helikopter baru untuk memperkuat alutsista TNI Angkatan Udara ini mengingat Indonesia membutuhkan helikopter H145 multimisi yang akan digunakan untuk pelatihan militer serta misi pencarian dan penyelamatan ringan. Sementara itu, adapun jenis keluarga helikopter Airbus H145 ini telah digunakan di berbagai negara militer di dunia. Misalkan saja, helikopter ini telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, Angkatan Bersenjata Britania Raya,